Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mediana Sulistiawati. Di sini videonya akan membahas di antaranya yaitu sejarah singkat perkembangan bahasa Indonesia dan kemudian ada fase perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan bangsa Indonesia. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah sebuah variasi dari bahasa Melayu. Nah, lebih tepatnya dasar bahasa Melayu yang dipakai ialah bahasa Melayu Riau. Akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja dan proses pembakuan pada awal abad ke-20, bahasanya pun telah mengalami perkembangan dan hidup dengan pengayaan kosakata baru, baik melalui penciptaan maupun melalui penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Seiring perubahannya zaman, teknologi terus berkembang dan bahasa pun menyesuaikan perubahan selanjutnya. EYD berubah menjadi EBI. EBI itu adalah ejaan bahasa Indonesia, sedangkan EYD itu ejaan yang disempurnakan. Menjadinya EBI ini menjadi pedoman sebagai pedoman umum sejak 2015 silam. Perubahan yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia ini berlandaskan Peraturan Menteri dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015. Jadi pemerintah ini melakukan berbagai upaya untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Upaya pemerintah salah satunya yaitu membuat Kongres Bahasa Indonesia. Jadi namanya Kongres Bahasa Indonesia. Nah, kongres ini dibentuk dalam rangka untuk perkembangan bahasa Indonesia. Nah, jadi ada 10 kongres yang dilaksanakan. Kongres pertama, kedua sampai 10. Kedudukan bahasa Indonesia ada 2. Yang pertama, kedudukannya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan juga sebagai bahasa negara. Kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia diantaranya berfungsi sebagai alat mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya fungsinya sebagai bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa dalam penyelenggaraan administrasi negara, seperti bahasa dalam penyelenggaraan pendidikan dan sebagainya. Kongres Bahasa Indonesia ke-9 dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November tahun 2008 di Jakarta. Kongres ini membahas bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Selanjutnya kita akan membahas fase-fase perkembangan bahasa Indonesia yang berkaitan dengan Kongres ke-9 tadi. Nah, ada 3 fase dalam perkembangan bahasa Indonesia dari tahun 1928 sampai 2009. Fase yang pertama yaitu fase bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, fase yang kedua adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Kemudian yang ketiga yaitu di mana fase bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Penggunaan kata internasional pada kongres saat itu mengisyaratkan bahwa saatnya Indonesia menjadi bahasa internasional. Melalui pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, pemerintah dalam hal ini melalui Badan Bahasa berupaya meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjut. Salah satu halnya adalah melalui pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing atau bisa disingkat dengan BIPA. Kemudian Badan Bahasa membuat unit baru guna melaksanakan pasal tersebut bernama Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan atau bisa disingkat dengan PPDSK. Salah satu usaha yang dilakukan oleh PPSDK yaitu penerbitan buku ajar BIPA. Buku ajarnya bernama BIPA Sahabatku Indonesia sebanyak 6 seri. Nah, 6 seri itu meliputi yang pertama A1 Prapemula, kemudian yang A2-nya Pemula, B1 Pramadya, dan kemudian B2-nya Madya. Kemudian ada C1 Pralanjut,
dan C2-nya lanjut. PPSDK juga rutin mengirimkan guru-guru BIPA ke luar negeri dengan masa tugas selama 4-5 bulan. Setelah usaha PPSDK itu dapat mendorong terciptanya peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Fase bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional syukurannya sudah terwujud dengan fakta 45 negara telah mengajarkan bahasa Indonesia. Hingga tahun 2013 silam, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang saat itu menjabat adalah Muhammad Nuh telah melakukan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan universitas dunia untuk mendirikan pusat-pusat pembelajaran bahasa Indonesia. Semoga video tadi bermanfaat dan dapat diambil kesimpulannya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata pada video kali ini, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.